Siang Mbak, saya Ngerti wajah saya nek adik ngomong. Saya perwakilan dari kelompok berapa? Kelompok berapa guys? Kelompok 5 6. Kelompok 6 ingin mewawancarai Bapak tentang pergaulan bebas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Aulia, dari kelas 11 AK 3. Iya Mbak Zahra, saya akan menjawab pertanyaannya dengan Pertanyaan pertama, pencegahan apa agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas? pergaulan bebas itu apa sih sebenarnya? Pergaulan bebas itu kayak Bergaul tapi bebas. kayak enggak tahu. Baik, pergaulan yang tidak sehat, sehat baik secara sosial, secara budaya gitu, secara agama. Ya. Berarti kalau kamu tadi bertanya bagaimana biar tidak terjerumus, karena itu pergaulan yang pertama melanggar agama ya. Berarti ya kita dekatkan diri kita, atau kita bagaimana memperdalam ilmu agama kita sesuai dengan agama masing-masing ya. Kalau kita umat muslim ya kita memperdalam atau memperkaya pengetahuan kita tentang agama muslim, agama Islam itu. Kemudian setelah kita istilahnya apa? Bertakwa ya. Bertakwa itu berarti kan patuh dan taat menjalankan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Termasuk pergaulan bebas itu kan karena itu kan larangan ya. Tidak boleh mendekati ya. Makanya berarti kalau kita sudah dalam memahami agama kita, otomatis nanti kita tidak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas tersebut. Kemudian yang kedua kita punya keluarga ya. Ya mohon maaf apabila ada yang keluarganya tidak utuh, mungkin ada yang broken home dan lain sebagainya. Tapi mau bagaimanapun itu kita punya keluarga. Kita punya keluarga yang mana keluarga tersebut kita bisa ajak untuk berkomunikasi, bisa kita ajak untuk saling berbagi, dan apapun itu yang misalkan kamu punya permasalahan dimanapun, kalau kamu punya keluarga, tentu harus kita kalau punya permasalahan yang kita komunikasikan dulu, yang kita ajak komunikasi dulu adalah keluarga, bukan malah pacare, mantane, itu salah kaprah. Untuk gebetan, punya masalah, yang aku ada duit yang bayar gitu, ora iso. Karena kalian punya keluarga ya. Jadi yang diajak komunikasi pertama adalah keluarga. Kemudian setelah kita dekat dengan keluarga, yang ketiga kalau kita bergaul itu ya kita cari pergaulan atau cari teman-teman yang baik. Jadi kalau kamu tidak ingin terjerumus ke dalam pergaulan bebas, tentunya kamu bergaulnya juga dengan orang-orang yang baik. Ada syairnya itu ya, tombo hati gitu ya. Limo yang warnanya itu ya. Nah salah satunya adalah wong kang soleh kumpul ono. Jadi kalau kamu pengen kamu pribadi kamu menjadi baik, ya udah kumpul aja dengan orang-orang yang baik. Kemudian ini dari dalam diri sendiri. Jadi orang yang pergaulannya bebas itu karena dia pengangguran dalam arti dia tidak punya kegiatan, dia bingung kegiatannya mau diisi dengan apa, sehingga dia pas melu clubbing di mana, ikut mabuk-mabukan di mana. Nah, kalau kita isi kehidupan kita, kegiatan di hari-hari kita itu dengan aktivitas yang positif, melu paskibra, melu pramuka, melu OSIS, ikut kegiatan di kampung, misal ada jamaah tahlilan, jamaah apa, ikuti aja. Itu nanti akan memberikan kamu aktivitas kegiatan tersebut positif, jadi sehingga kamu tidak terjerumus lagi ke dalam pergaulan bebas. Mungkin itu 3 aja, jangan banyak-banyak, kurang. Iya, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oh, jangan pertanyaannya. Mengapa seseorang bisa terjerumus dalam pergaulan bebas? Tadi sebenarnya jawaban saya sudah menjawab ya. Jadi mengapa orang terjerumus dalam pergaulan bebas, karena tadi ya kurangnya pemahaman dia terhadap agama dia sendiri. Kemudian yang kedua, mungkin karena dia jauh atau tidak dekat dengan keluarga sendiri, jadi dia mencari pelampiasan
keluar temannya dilalah dapat teman yang tidak apa namanya tidak baik, sehingga nanti dia terjerumus dalam begal bebas. Kemudian dia berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, sehingga nanti dia juga terpengaruh dengan apa yang dilakukan teman-temannya. Gitu. Selanjutnya, bagaimana jika dalam pergaulan tidak ada etika? Nah, ini yang penting juga ya, dalam pergaulan, mau bergaul dengan siapapun, kalian itu harus pakai etika, harus pakai sopan santun, karena kita hidup di negara Indonesia yang menjunjung tinggi akan norma dan etika juga budaya. Jadi kalau pertanyaannya mengapa? Bagaimana jika dalam pergaulan tidak ada etika? Oh ya, jika pergaulan tidak ada etika, maka yang mengontrol kita dalam bergaul dengan orang lain tidak ada. Karena etika itu sebagai pengontrol kita, batasan kita. Misalkan kamu bergaul dengan saya, bergaul itu kan bebas ya, boleh dengan saya boleh, dengan siapapun boleh. Tapi kita punya etika. Jadi etika kamu dengan saya itu yang membatasi kita. Jadi kita tidak keterlaluan. Misalkan dengan saya dengan kamu panggilannya, halo bro, kan itu nggak mungkin ya. Maka dari itu etika dan norma itu menjadi salah satu pembatas atau yang membatasi biar pergaulan kita itu tidak terlalu berlebihan. Oh iya. Terus kalau pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan aksi kenakalan remaja semakin marak? Aksi kenakalan remaja ya. Kamu nakal nggak? Sedikit. Jadi bisa digolongkan remaja yang nakal. Bisa mungkin Pak. Bisa. Saya kan kayak belum alim banget. Oh, belum alim itu. Berarti kamu mengakui. Sebentar ya. Berarti kamu mengakui bahwa kamu nakal gitu ya. Ya baguslah, sudah mau mengakui bahwa kamu nakal dan tidak sempurna. Nah, penyebab maraknya kenakalan remaja. Penyebab kamu nakal kira-kira apa? Penyebab saya nakal? Ayo. Kurang bertakwa. Iya, kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang oleh cowok saya. Enggak deh. Kamu punya cowok? Punya. Maksudnya kayak kurang kasih sayang orang tua. Berarti dia kasih sayang tapi kayak enggak gini gitu loh Pak. Tahu nggak? Oke, berarti sudah tahu jawabannya ya. Yang pertama karena tidak dekat dengan keluarga. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi dibiasakan kalau kamu punya apapun unek-unek, ada punya masalah, itu dikomunikasikan dengan orang tua. Nah, makanya jadi orang tua itu tidak mudah. Terkadang kita itu jadi orang tua itu mau siap mana tapi tidak siap ngopeni anak gitu ya. Iya betul itu. Bahkan saya sendiri merasakan itu. Jadi saya kan sudah jadi orang tua juga ya, punya anak sudah 2 ya. Jadi terkadang itu saya tidak bisa memposisikan saya sebagai orang tua yang baik. Jadi ini mungkin nanti introspeksi buat para orang tua yang bisa mengakomodir kebutuhan anaknya. Kebutuhan anak itu tidak hanya kebutuhan sandang pangan pakan tapi juga butuh kebutuhan psikisnya. Mungkin butuh kebutuhan diajak komunikasi, butuh kebutuhan teman ngobrol bergaul di rumah, itu juga penting juga. Nah, makanya kamu sebagai orang yang lebih muda dan mungkin bisa lebih paham, bagaimana caranya kamu mengajak komunikasi orang tuamu biar nanti ada komunikasi 2 arah antara kamu dengan orang tua. Jadi nanti keakraban antara kamu dan orang tua itu bisa terjadi. Kemudian apa meneh mau pertanyaannya apa lali aku? Yang tadi. Apa yang menyebabkan aksi kenakalan remaja semakin marak? Karena tadi ya kontrol orang tua sangat kurang. Kebanyakan kalau saya melihat kasus-kasus yang terjadi di luaran itu kebanyakan dia mbah broken home, mbah bapak ibunya kerja di mana, mbah anak-anak rakopen. Jadi kebanyakan anak-anak yang memang pengawasan kontrol orang tua kurang. Jadi kalau kita sebagai guru diberi tanggung jawab untuk membina anak-anak semacam itu kan, kita bisanya hanya saat di sekolahan ya. Jadi saat di rumah ya wes kembali ke orang tua. Jadi pengawasan orang tua kurang. Oke. Selanjutnya, apa dampak pergaulan bebas jika dilihat dari sudut pandang sosial? Dampaknya banyak sekali ya. Kita makhluk sosial ya. Bisa makhluk individu juga makhluk sosial. Jadi ketika kita
melakukan sesuatu atau kita bergaul dengan cara bebas tadi ya, otomatis orang-orang juga akan melihat kita, dan itu sudah dianggap sebagai apa namanya ya, sebagai istilahnya apa nak, sebagai perbuatan atau tingkah laku yang tidak baik. Sehingga ketika kita bicara di norma sosial, otomatis nanti kita mendapat apa jenenge, cemoohan, gunjingan, dirasani, kemudian kita dicap sebagai remaja yang tidak baik. Ketika sudah dicap sebagai remaja tidak baik, nanti dampaknya apa? Dampaknya ke kehidupan ketika kita sudah selesai tidak remaja lagi. Misalkan kamu pengen bermasyarakat atau alhamdulillah pengen nyalon jadi kepala desa, nanti mungkin itu nanti diungkit lagi. Oh, kayak pernah nakal, pernah gini, nanti diungkit lagi. Itu dampaknya seperti itu. Nah, itu bagi dirimu lah, nanti bagi orang tuamu atau bagi keluargamu itu juga nanti dapat tekanan batin dari masyarakat, dari khalayak sosial kaitannya dengan perbuatan tersebut. Bagi Bagaimana? ini terakhir ya Pak. Terakhir, setengah Bentar, jam berambung-rambung. Cara menghindari pergaulan bebas itu seperti apa ya Pak? Tadi sudah dibahas di pertanyaan pertama. Oh iya, Masya Allah. Lagi ya Pak ya. Ini terakhir. Terakhir. Ayo. Apakah pergaulan bebas bisa mempengaruhi karakter dan gaya hidup remaja? Ya tentu bisa ya. Gaya hidup itu kan kayak misalkan gaya yang sederhana atau gaya yang mewah-mewahan atau gaya apa lah, itu tergantung siapa yang kamu ajak bergaul, siapa yang jadi teman kalian. Jadi kalau ditanya pergaulan bebas mempengaruhi gaya hidup, tentu karena apa namanya, kalau kita sudah masuk di pergaulan bebas, yang ini tanda kutip pergaulan bebas tersebut adalah pergaulan yang tidak terkontrol ya, yang tidak bernorma, tidak beretika, nah, itu otomatis akan mempengaruhi pola hidup dan gaya hidup kami. Yes. Baik, terima kasih atas perhatiannya Pak. Perhatian. Maksudnya, iya, atas waktunya, atas pemikirannya, atas semuanya Pak. Pendapatan kamu, Ini atas semua nih pendapatan. atas semua itu ya, tentang pergaulan bebas. Ya, terus Sudah. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Wassalamualaikum.